Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita adalah Fertiarani, NPM 1851040387. Saya mahasiswa MBS kelas F semester 5. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan pengertian e-commerce dan sebutkan dua organisasi atau lembaga yang menerapkan model bisnis berbasis e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik, kegiatan jual beli barang atau jasa, atau transmisi dana atau data melalui jaringan yang paling terutama itu menggunakan internet. Dan contoh organisasi atau lembaga yang menerapkan prinsip e-commerce ini yaitu ada kayak BPJS Kesehatan, itu juga bisa, terus kayak Shopee, Tokopedia, seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan pengertian e-government dan sebutkan dua organisasi atau lembaga yang menerapkan model bisnis berbasis e-government. E-government atau lebih sering disingkat menjadi e-gov adalah istilah yang menyatakan pengguna teknologi informasi untuk melakukan transformasi hubungan dengan masyarakat, bisnis, sesama badan pemerintah maupun dengan dan dua contoh organisasi atau lembaga yang menerapkan sistem bisnis berbasis e-government ini yaitu pertama itu ada kantor pemerintahan, itu bisa untuk digunakan untuk pembayaran pajak secara online, pengurusan akta kelahiran, pengurusan izin mendirikan bangunan maupun pengurusan tanah. Nah, contoh yang kedua itu ada pelayanan sosial, bisa juga perusahaan. Di perusahaan ini bisa digunakan untuk pelayanan untuk berinvestasi, mempercepat pengurusan barang di pelabuhan, maupun pengadaan barang. Dan kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana penerapan evaluasi sistem informasi manajemen di organisasi atau lembaga. Peranannya bisa saja dengan evaluasi kemampuan teknis, bertujuan untuk mengukur mutu kinerja dari sistem informasi manajemen tersebut guna meningkatkan kualitasnya di masa yang akan. Kemudian ada juga evaluasi kinerja operasional. Evaluasi ini mencakup dua penilaian. Yang pertama yaitu penilaian terhadap perangkat keras dan perangkat lunak yang ada, dan yang kedua yaitu penilaian dalam rangka pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak baru dan berganti. Yang ketiga ada evaluasi aplikasi. Evaluasi juga dilakukan terhadap aplikasi yang diaplikasikan dalam sistem informasi manajemen. Ada tiga aspek kelayakan dalam aplikasi sistem informasi manajemen ini. Yang pertama ada kelayakan teknis, yang kedua ada kelayakan operasional, dan yang ketiga ada kelayakan ekonomis. Nah, kemudian di pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan keempat yaitu umpan balik seperti apa yang dapat dilihat dari hasil penerapan evaluasi sistem informasi manajemen tersebut. Evaluasi sendiri yaitu penentuan kebenaran, kegunaan dan makna dari sesuatu berdasarkan dari kriteria yang telah ditetapkan dalam seperangkat standar. Jadi timbal balik yang akan didapatkan jika melakukan evaluasi penilaian ini adalah fungsi atau kemampuan teknis dari sebuah perusahaan itu menjadi lebih baik lagi. Kemudian kinerja operasional dari perangkat keras maupun perangkat lunak itu menjadi lebih baik, atau bisa saja itu menjadi lebih teknologinya itu lebih ditingkatkan lagi dengan adanya penilaian
tersebut. Kemudian menilai aplikasi. Nah, dengan evaluasi penilaian ini, sebuah perusahaan bisa tahu aplikasi yang digunakan itu sudah baik atau harus adanya peningkatan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan yang terakhir, keempat, yaitu umpan baliknya bisa dengan menganalisis biaya dan manfaat. Dengan evaluasi penilaian, kita bisa tahu biaya-biaya yang digunakan atau manfaatnya itu apa saja secara lebih efektif dan efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.